menggenggam tangan Alicia dengan penuh rasa terima kasih lalu berkata, "Aku baik-baik saja sekarang dan seluruh tubuhku bahkan merasa jauh lebih rileks. Nona dokter, apa aku boleh mengetahui namamu?" Alicia memperkenalkan dirinya saat memeriksa denyut nadi Aska. "Namaku Alicia dan David Sebastian adalah papaku." Mata Aska langsung berbinar-binar dan tampak lebih bersemangat. "Ternyata kau adalah keponakanku. Gadis baik, gadis baik." Saat semua orang mendengar bahwa Dokter Jenius ini adalah keponakannya Aska, mereka semua langsung menunjukkan ekspresi iri di mata mereka untuk beberapa saat. Meskipun mereka semua kaya, tetapi uang mereka tidak dapat membeli nyawa. Mereka merasa mereka sangat beruntung karena bisa memiliki seorang dokter di rumah. Untuk beberapa saat semua kerabat keluarga setar, entah itu kerabat jauh atau dekat, semuanya menghampiri dan ingin mengenal Alicia lebih dekat lagi. Nada bicara mereka semua penuh dengan kasih sayang. Raquel yang melihat semua orang mengerumuni Alicia, diam-diam merasa sangat sirik dan penuh dengan api cemburu di hatinya. Kesirikan dan kecemburuannya ini bahkan melebihi dari kesenangan mengenai berita ayahnya yang tidak meninggal. Dia menatap Alicia dengan getir seperti tatapan ular berbisa dan berkata, "Papa, kau tahu dia itu berasal dari pedesaan. Tidak tahu dia belajar dari mana metode pengobatan yang sembarangan ini. Mungkin saja ini kau sadar kembali itu hanya suatu kebetulan belaka. Dokter sudah tiba. Aku akan memintanya untuk memeriksamu sebentar." Raquel masih tidak mau percaya bahwa papanya diselamatkan oleh Alicia. Ini pasti hanya kebetulan saja. Tetapi setelah Raquel selesai berbicara, dia melihat bibir Alicia tersungging sedikit. Itu adalah bentuk percaya diri yang pasti. Tadinya dia juga khawatir bahwa orang-orang akan mengira bahwa sadarnya Aska itu hanya kebetulan belaka saja. Ucapan yang dikatakan Raquel itu sangat bagus. Ini benar-benar ucapan yang sangat bagus dan digunakan pada waktu yang tepat. Tetapi entah apa sebabnya Raquel tiba-tiba merasa menyesal telah mengucapkan apa yang barusan dia katakan itu saat melihat senyuman Alicia. Namun sayang sudah terlambat karena dokter profesional dan dokter pribadi Aska yang loyal itu sudah tiba dan kebetulan berjalan masuk bersama. Mereka juga tampak terkejut saat melihat darah yang ada di dalam kamar. Dokter bertanya dengan heran, "Mengapa? Mengapa ada begitu banyak darah di sini? Bukannya Anda mengatakan bahwa pasien pingsan karena rangsangan mental?" Para tamu yang menghadiri pesta ulang tahun itu menjawab dengan gembira, "Itu berkat Dokter Jenius, Nona Alicia." Beberapa orang yang lain juga saling berebut perhatian dokter dan berkata, "Nona Alicia benar-benar seorang dokter jenius. Sedikit darah itu telah menyelamatkan Tuan Aska." "Iya benar, kami sama sekali belum pernah mendengar metode pembuangan darah seperti ini. Sungguh luar biasa." Wajah dokter pribadi itu langsung menggelap. Dia berkata, "Lancang, pembuangan darah. Metode pengobatan macam apa itu? Ini adalah metode pengobatan tanpa dasar dan tidak ilmiah yang biasanya hanya digunakan oleh beberapa penyihir di pedesaan." Mendengar ucapan ini, wajah Raquel langsung tampak berseri-seri senang. Dia bergegas menghampiri dokter pribadi itu dan berkata, "Dokter, ucapanmu benar sekali. Alicia memang berasal dari pedesaan.
itu pasti hanya kebetulan saja. Saat dia mengobati papaku tadi, kebetulan saja papaku sadar kembali. Dokter pribadi itu mengangguk. Benar sekali, ini hanya kebetulan saja. Pembuangan darah seperti ini akan mudah sekali membuat orang langsung meninggal. Kalian semua adalah orang-orang terhormat dan hebat di kota Kyoto, tetapi kalian malah percaya dengan metode pengobatan seperti ini. Aku rasa kalian benar-benar telah dibuat linglung. Rachel merasa sangat senang sekali. Bisa dikatakan dia adalah orang yang berakal sehat. Papa, Rachel menoleh ke Aska dan berkata, "Kau sudah dengarkan? Dokter Stephen juga sudah berkata seperti itu. Jadi kau sudah percaya bahwa Alicia bukan penyelamatmu, kan?" Dia tidak ingin berterima kasih kepada Alicia di sepanjang hidupnya. Membayangkannya saja dia sudah merasa muak. Tetapi Aska sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dokter Stephen. Dia lebih percaya kepada perasaannya sendiri. Saat dia bangun tadi, meskipun kekuatan fisiknya masih terasa sedikit lemah, tetapi seluruh tubuhnya sangat nyaman dan dia merasa jauh lebih sehat daripada yang sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata, "Dokter Stephen, kau sudah salah paham. Keponakan aku sendiri yang telah menyelamatkan aku. Aku dapat merasakannya sendiri." Dokter Stephen melangkah maju dan berkata, "Tuan Aska, kau pasti telah kehilangan akal sehatmu dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu karena baru saja kembali dari gerbang neraka. Izinkan aku memeriksamu. Peralatan ilmiah ini tidak akan bisa menipu orang." Aska menatap Alicia dengan ragu, lalu dia melihat Alicia tersenyum datar dan berkata, "Walaupun pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam, tetapi tidak seakurat peralatan ilmiah dalam hal pemeriksaan. Benar kan, Dokter Stephen? Silahkan Anda periksa Tuan Aska." Tadinya Dokter Stephen sama sekali tidak menoleh dan melihat kepada Dokter Jenius yang disebut-sebut oleh semua orang. Dia pikir orang itu pasti seorang penyihir tua, tetapi dia malah mendapati ternyata orang itu masih sangat muda. Untuk sesaat ekspresi Dokter Stephen bahkan tampak lebih menghina. Dia dapat bekerja sebagai dokter pribadi yang berdedikasi tinggi oleh beberapa keluarga konglomerat itu, juga karena dia telah memiliki banyak pengalaman dan pendidikan tinggi. Sambil mendengus dingin dia berkata, "Jadi, dokter jenius itu adalah kau, si gadis kecil ini." Orang yang tidak tahu pasti mengira dokter jenius itu adalah para dewa-dewi. Alicia mengerutkan keningnya. "Aku tidak mengerti mengapa Dokter Stephen menyerangku secara pribadi. Memangnya kenapa? Kalau aku seorang gadis kecil, apa dengan begitu aku tidak bisa memahami tentang obat-obatan?" Ekspresi penghinaan di wajah Dokter Stephen tampak semakin jelas. "Aku tidak menyerang Anda secara pribadi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Usiamu masih muda itu artinya belum memiliki kualifikasi dan biasanya dokter wanita hanya dapat mengobati penyakit umum. Aku belum pernah melihat dokter wanita yang sangat menonjol di bidang kedokteran. Kalaupun ada, juga sangat sedikit sekali." Selama ini dia selalu meremehkan dokter wanita. Seorang dokter wanita bisa mengobati penyakit gawat macam apa? Alicia menatap Dokter Stephen dengan dingin lalu berkata, "Karena kau tidak terlalu percaya kepadaku.
maka gunakan peralatan ilmiahmu itu untuk berbicara. Dr. Stephen melirik Alicia lalu sambil mengejek dia berkata, "Kau benar-benar tidak akan menyerah kalau belum sampai titik darah penghabisan ya." Sambil berbicara dia menoleh dan memanggil seseorang untuk membawa semua jenis peralatan medis dari ambulan. Untuk sementara ruangan itu tampak sesak dan penuh dengan berbagai peralatan medis. Dengan cepat Aska diperiksa menggunakan peralatan medis dan hasil pemeriksaan akan segera keluar. Rachel sudah tidak sabar melihat hasil pemeriksaan yang ada di tangan Dr. Stephen. Dia langsung bertanya dengan penuh harap, "Dr. Stephen, bagaimana? Papa bukan diselamatkan oleh Alicia kan?" Aska dan para tamu lainnya juga menanti-nantikan jawaban dari Dr. Stephen. Mereka penasaran dan ingin tahu apakah Alicia adalah seorang dokter jenius. Hanya Alicia saja yang berdiri di sana dengan santai, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dr. Stephen menatap hasil pemeriksaan itu lekat-lekat. Wajahnya tampak heran dan tidak percaya. Dia seperti tidak mendengar pertanyaan yang Rachel ajukan kepadanya. Rachel sudah tidak sabar untuk menunggu lagi, jadi dia langsung mengambil hasil laporan yang ada di tangan Dr. Stephen dan membacanya. Namun dia hanya mendapati serangkaian data di atas laporan itu dan dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Rachel tampak cemas. Dia menyeret Dr. Stephen dan bertanya, "Dr. Stephen, bicaralah. Apa arti semua data dalam laporan ini?" Dr. Stephen menggelengkan kepalanya dengan datar. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Rachel mengenyitkan keningnya dan bertanya, "Apanya yang tidak mungkin?" Dr. Stephen melirik Rachel lalu matanya menatap Alicia. Beberapa detik kemudian tiba-tiba dia melangkah maju dan saat semua orang lengah, dia langsung berlutut di depan Alicia. Rachel terperangah dan para tamu juga terpaku melihatnya. Hanya Alicia yang bertanya dengan datar, "Dr. Stephen, apa yang sedang kau lakukan ini?" Dr. Stephen tampak canggung dan malu untuk mengungkapkannya. Dia berpikir sejenak lalu menampar wajahnya sendiri. Plak! Terdengar suara nyaring dan Dr. Stephen langsung menundukkan kepalanya lalu berkata, "Aku yang terlalu sombong, tidak tahu ada orang hebat di sini. Nona dokter, maafkan aku yang ingusan, lancang dan sembrono ini. Mohon terima aku menjadi muridmu." Asisten yang berada di sebelahnya langsung terpaku saat melihat Dr. Stephen yang telah berusia hampir 50 tahun berkata ingusan dan sembrono. Ingusan dan sembrono. Seharusnya bangkotan baru benar. Tetapi selain asistennya tidak ada orang lain yang memperhatikan kata-kata ingusan dan sembrononya itu. Mereka semua hanya terfokus pada ucapan Dr. Stephen yang berkata, "Terima aku menjadi muridmu." Rachel bergegas menerobos kerumunan dan meraih lengan Dr. Stephen lalu dia bertanya, "Dr. Stephen, apa maksudmu? Jelaskan ucapanmu itu." "Terima dia menjadi muridnya. Kenapa tiba-tiba dia meminta Alicia untuk menerima dia menjadi muridnya? Jangan-jangan Alicia memang telah menyembuhkan papanya." "Ini tidak mungkin, mustahil sekali." "Cepat jelaskan," ujar Rachel. Dr. Stephen menatap Rachel lekat-lekat lalu mengambil laporan di tangannya. Dia menunjuk ke serangkaian angka itu dan berkata, "Data-data ini menunjukkan bahwa pada waktu itu Tuan Aska mengalami infak serebral. Infak serebral biasanya tidak dapat langsung sembuh begitu saja.
Ucapannya itu langsung membuat mata Rachel membulat dan melebar. Benaknya penuh dengan tanda tanya. Ternyata Papa benar-benar disembuhkan oleh Alicia. Aska bangkit dari tempat tidurnya dengan air mata yang menggenang di matanya. Dia berlutut tepat di depan Alicia. Keponakanku, kau telah menyelamatkan hidupku. Di kemudian hari, seluruh keluarga Setar akan sangat berterima kasih kepadamu. Aska hendak bersujud kepada Alicia. Alicia telah menerima banyak sekali orang yang berlutut kepadanya hari ini, tetapi bersujud dengan kotou itu adalah yang pertama. Dengan cepat dia meraih Aska dengan memaksa untuk menariknya bangkit berdiri. Lalu dia berkata, Tuan Aska, Anda terlalu sungkan. Aku hanya bisa sedikit keterampilan medis saja. Itu sudah tugasku untuk menyelamatkan orang. Anda tidak perlu begitu sungkan. Rachel melihat papanya bersudut dan kotou kepada Alicia yang benar-benar dia benci itu membuat wajahnya memucat karena sangat marah sekali. Dia bergegas menarik Aska dan berkata, Papa, kau sedang apa ini? Dia hanya mengerti sedikit tentang pertolongan pertama. Jadi kebetulan tadi dia menyelamatkanmu. Ini memang sudah seharusnya dia lakukan. Tetapi pada saat yang sama, Dr. Stephen yang sedang melihat hasil laporan di tangannya dan berkata, Tidak. Semua orang secara refleks langsung menatap Dr. Stephen. Apakah ini artinya kondisi Tuan Aska sudah pulih dan membaik? Reaksi Rachel yang paling berlebihan. Dia mengira Dr. Stephen sudah salah, jadi dengan cepat dia bertanya, Dr. Stephen, apa kau telah melakukan kesalahan barusan? Sebenarnya, Papa tidak mengalami infak serebral kan? Dia hanya pusing saja, iya kan? Dr. Stephen menggelengkan kepalanya lalu memperlihatkan laporan itu kepada semua orang sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Dia menunjuk ke serangkaian angka di atas laporan itu dan berkata, indikator ini awalnya berwarna merah. Tuan Aska menderita penyakit jantung yang merupakan penyakit lamanya dan belum dapat aku obati. Tidak ada seorang pun di dalam dunia medis ini yang dapat menyembuhkannya secara total. Tetapi, kalian lihat, sekarang semua indikator ini telah berubah menjadi warna hijau. Dengan kata lain, Alicia telah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Aska sejak lama, penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter manapun dalam bidang ini. Hati Rachel seakan terlepas dari tempatnya. Orang lain langsung menatap dan memuji Alicia dengan lebih heboh lagi. Alicia yang telah menyembuhkan infak serebral yang dialami oleh Aska saja sebenarnya sudah bisa dianggap bahwa keterampilan medisnya sangat hebat. Apalagi ada banyak pasien yang menderita penyakit infak serebral ini dapat diselamatkan jika dikirim ke dokter dan diobati dengan tepat waktu. Ini bukan penyakit yang fatal, hanya saja metode pengobatan Alicia ini agak istimewa dan mereka semua belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun Dr. Stephen yang juga seorang dokter terkenal dan hebat di bidang ini pun mengatakan bahwa Alicia telah menyembuhkan penyakit Aska yang sudah lama menaun dan tidak dapat disembuhkan oleh dokter lain. Meskipun penulisan kata dokter terkenal dan dokter jenius hanya terdapat satu perbedaan kata, tetapi arti dan esensinya itu sangat jauh berbeda sekali.